Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin kalian sudah menonton video ini. Diambil sama Rasulullah minum, Rasulullah sambil duduk minum. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari, tahu betul gelisahnya orang. Diminum Rasulullah. Sekali diambil nggak jadi, Rasulullah minum lagi. Minum lagi, sampai 3 kali. Nabi kalau minum itu 3 kali, 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah 3 kali dikasih sama Imam Bukhari. Begitu dilihat, Imam Bukhari menyumpah, wallahi, saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk ada awal di tanganku sampai kembali ke tanganku, tidak berkurang 1 tetes pun susu tersebut, melainkan keberkahan dari. Baik teman-teman, ya kita tahu itu adalah video yang cukup membuat para netizen itu cukup heboh, ya, karena di situ Habib Ricky mengatakan bahwa ketika Rasulullah memandang ke wajah Imam Al-Bukhari, ya, sementara kita tahu ada jarak yang sangat jauh antara beliau dengan Rasulullah. Saya menonton sekian banyak video reaksi yang seluruhnya negatif, namun di sini saya berpikir positif dan melihat itu, menganggap itu sebagai zallatul lisan atau keselio lidah. Dan dugaan saya, beliau ini sebenarnya ingin mengatakan wajah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, karena narasi riwayat yang beliau bahas itu sangat mirip dengan kisah ketika Abu Hurairah itu kelaparan. Jadi dulu dalam hadis, beberapa kitab hadis termasuk diantaranya riwayat Sahih Al-Bukhari, bahwa satu ketika Abu Hurairah, yang mana beliau ini adalah salah satu ahli suffah, penghuni daripada suffah, jadi di tempat yang ada di bagian belakang Masjid Nabawi, yang sebelumnya dulu adalah bagian depannya sebelum terjadinya perpindahan kiblat. Karena di situ adalah tempat orang-orang yang tunawisma, tidak mampu secara ekonomi, baik untuk makan, apalagi untuk menyewa tempat tinggal, sehingga sebagian sahabat menanggung sahabat yang ada di sana. Jadi kadang ada yang punya jatah 1 orang dan seterusnya. Nah, sehingga cerita di sini Abu Hurairah kelaparan hari itu, luar biasa laparnya, sampai beliau menindih lambungnya ke tanah, menganjak perutnya dengan batu karena laparnya. Sehingga beliau berinisiatif untuk berdiam diri di jalur yang biasa dilewati oleh para sahabat, dengan harapan ada yang akan ngajak makan siang. Maka tidak lama lewatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah ma sa'altuhu illa yushbi'an, kata beliau. Maka saya menanyakan sesuatu dalam Al-Quran yang sebenarnya saya tidak bertanya untuk mendapatkan jawabannya, tetapi supaya saya kenyang. Mungkin gambaran beliau karena ini masalah serius hingga butuh bahasan yang lebih panjang sampai diajak ke rumah lalu makan siang di situ. Tapi yang terjadi adalah Abu Bakar menjawab lalu pergi. Lalu tidak lama setelah itu lewatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan trik yang sama Abu Hurairah gunakan. Tetapi respon yang sama juga belum dapatkan, dijawab lalu ditinggalkan. Maka tidak lama lewatlah Rasulullah SAW, yang begitu melihat wajah Abu Hurairah ini, beliau langsung mengatakan, ya Abahir, Bapak kucing, ayo kita ikut saya ke rumah. Sampai di rumah Rasulullah seperti kebiasaan beliau bertanya kepada istri beliau, adakah makan untuk kita? Dan istri beliau menjawab, ada ya Rasulullah. Ada orang yang menghadiahkan engkau, menitipkan semangkok susu. Maka giranglah Abu Bakar mendengar percakapan itu. Ini udah makan siang. Ternyata tidak lama Rasulullah langsung mengatakan, ya Bahir, ilhaq ila ahli suffah far'uhum li. Panggilkan saya ahli suffah, sampaikan undangan saya kepada mereka. Maka dengan berat hati Abu Hurairah, beliau melaksanakan perintah Rasulullah itu. Karena ini 1 mangkok susu, sementara di situ ada sekian banyak orang. Dalam riwayat yang berbeda, konteks dan teks hadis yang berbeda, di situ menjelaskan bahwa jumlah ahli suffah itu ada ragam riwayat mengatakan 300 dan seterusnya. Maka berangkatlah Abu Hurairah menyampaikan undangan Rasulullah.
Datanglah para sahabat yang masih belum makan siang, yang masih kelaparan, dan masing-masing mengambil posisi duduk. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Bahir, labbaik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah, khudz fa'tihim, ambil susu itu dan berikan kepada mereka. Maka kaget Abu Hurairah ini kok orang duluan, saya duluan sini. Lalu beliau pun memberikan susu itu kepada sahabat yang pertama. Maka yashrabu hatta yarwa, minumlah sahabat yang pertama ini sampai dia sendawa. Kaget Abu Hurairah ini sampai dia kenyang begitu, jangan-jangan habis. Lalu setelah itu berikan selanjutnya, terus sampai seluruhnya. Mungkin setelah yang kedua, yang ketiga, baru di situ Abu Hurairah menyadari bahwa yang beliau saksikan kali ini adalah mukjizat Rasulullah. Maka setelah semuanya dapat, barulah Rasulullah perintahkan kepada Abu Hurairah untuk minum susu tersebut. Barulah Abu Hurairah minum sampai beliau kenyang. Lalu Rasulullah berkata, "Ishrab, minum lagi." Dia minum lagi. Berhenti Abu Hurairah, "Ishrab, minum lagi," kata Rasulullah. Barulah Abu Hurairah mengatakan, "Walladzi ba'atsa bil haqq ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah, ma ajidu lahu maslakan." Sudah enggak ada tempat lagi, sudah enggak sanggup lagi ya Rasulullah, terlalu kenyang. Hari ini, berikan saya, perlihatkan saya mana mangkuknya, kata Rasulullah. Fa'akhadhal qadah, maka Rasulullah mengambil mangkuk itu dan meminum al-fadlah, sisa daripada yang sudah diminum. Nah, dari hadis ini, makanya saya mengatakan bahwa mungkin yang dimaksud adalah Habib itu adalah hadis ini karena ada kemiripan cerita di dalam hadis itu. Dan kenapa Bukhari? Karena mungkin yang beliau baca ada riwayatnya Imam Bukhari ini yang saya sampaikan. Ada riwayat Imam At-Tirmizi dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di dalam hadis ini adalah bagaimana betapa kasih sayangnya Rasulullah terhadap umatnya yang dalam kondisi sama-sama lapar, dan beliau adalah orang yang paling hebat pemukanya, nabinya, tapi beliau mendahulukan sahabat-sahabatnya sehingga jadi pelajaran yang berharga bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma waffiqna hadhihi al-rusyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.